Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Iya, kembali lagi di mata kuliah Fisika Statistik yang diampu oleh Ibu Dini Andriani MSI gitu ya. Nah, dalam kesempatan kali ini ya kami kelompok 5 akan membahas mengenai aplikasi Fermi Dirac yang fokusnya pada kapasitas kalor logam. Nah, kelompok 5 ini terdiri dari yang pertama ada Teh Tia Zumarinis dengan nomor induk 18823008. Kemudian ada saya sendiri, Iis Nafisatu Solihah dengan nomor induk 19822014. Kemudian ada Irma Rahmawati dengan nomor induk 19823010. Dan yang terakhir ada Teh Hanifah Kartikasari dengan nomor induk 19824003. Nah, iya teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya Iis Nafisatu Solihah untuk sedikit memberikan gambaran gitu ya mengenai Fermi Dirac sebelum kita membahas lebih lanjut tentang kapasitas kalor logam gitu ya. Nah, teman-teman, mungkin sudah tidak asing lagi gitu ya, apa itu Fermi Dirac. Soalnya sudah dipelajari juga di statistika Fermi Dirac gitu ya. Nah, jika sudah ada yang tahu, bisa ditulis di kolom komentar gitu ya. Nah, teman-teman, betul sekali bahwa Fermi Dirac itu merupakan bagian dari ilmu fisika yang menggambarkan energi partikel tunggal dalam sistem yang terdiri dari banyak partikel identik yang mematuhi larangan Pauli. Ya. Nah, apa itu larangan Pauli? Sempat disinggung di beberapa pertemuan lalu oleh Ibu bahwa larangan Pauli itu, prinsip dari larangan Pauli itu merupakan tidak ada dua buah elektron dalam orbital yang sama memiliki keempat bilangan kuantum yang sama gitu ya. Jadi dalam orbital itu tidak ada elektron yang sama gitu. Nah, kemudian untuk apa sih fungsi dari Fermi Dirac itu? Nah, fungsi dari Fermi Dirac itu untuk dilibatkan dalam integral untuk mencari beberapa persamaan fermion. Untuk mencari beberapa persamaan besaran fermion gitu maksudnya, besaran fermion. Nah, apa itu fermion? Fermion itu merupakan partikel yang membentuk status kuantum komposit yang benar-benar anti simetri gitu ya. Nah, fermion ini bersifat sesuai dengan statistika Fermi Dirac gitu, yang mana yang pertama harus kita ketahui itu besar energi rata-rata elektron. Nah, di sini saya sudah menampilkan persamaan dari energi rata-rata elektronnya. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat gitu ya. Saya kasih waktu 2 detik. 1, 2. Nah, terima kasih ya. Nah, setelah kita menemukan persamaan dari energi rata-rata elektron, kita bisa menemukan persamaan kapasitas kalor logam. Nah, sebelum kita lebih lanjut mengenai kapasitas kalor logam, di sini saya menampilkan sebuah gambar yang terdapat dua jenis logam, yang mana ini merupakan jenis logam emas dan yang ini merupakan jenis logam aluminium. Nah, di sini diberi kalor yang sama dengan waktu yang sama ya. Namun, ketika dilihat dari suhunya gitu ya, perbedaan ketimpangan antara emas dan aluminium itu sangat jauh, 7 kali lebih besar emas gitu ya si suhunya itu. Nah, kenapa demikian? Karena aluminium itu
memerlukan banyak kapasitas kalor. Nah, jadi mengapa alasannya suhunya itu emas lebih tinggi daripada aluminium? Ya, alasannya yaitu karena aluminium itu membutuhkan kalor lebih banyak, gitu ya. Membutuhkan kalor lebih banyak daripada emas. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kapasitas kalor itu nilainya itu merupakan fungsi dari suhu, gitu ya. Nah, model apa sih yang digunakan untuk mencari kapasitas kalor logam ini, gitu ya? Yaitu namanya model Debye. Kenapa model Debye? Ya, model Debye ini merupakan model yang cenderung digunakan untuk memprediksi nilai kapasitas kalor logam, gitu ya. Nah, model Debye ini merupakan metode yang dikembangkan untuk mengestimasi kontribusi fonon dalam kapasitas kalor pada benda padat, gitu ya. Nah, di sini terdapat persamaan kalor logam di mana C itu sama dengan gamma T ditambah AT kubik, gitu ya, AT kubik. Nah, di mana suku pertama ini disumbangkan oleh elektron dan suku kedua ini disumbangkan oleh fonon, gitu ya. Nah, gamma di mana gamma itu sama dengan ini 3V kuadrat dikali N K kuadrat seper 5 EF, dan A-nya itu 3N seper T D kubik, gitu ya. T itu merupakan suhunya, ya. Nah, dimana konstantanya itu bisa dilihat sendiri, gitu ya. Nilai N berapa, nilai K berapa, nilai V-nya berapa, gitu. Nah, ya teman-teman, tadi di slide sebelumnya kita sudah mengetahui itu ya persamaan kalor logamnya, namun kita akan membuktikan gitu ya dari persamaan tadi apakah akan sama dengan hasil ini atau tidak, gitu ya. Nah, langsung saja gitu ya teman-teman. Di sini itu jika terdapat N elektron dalam assembly, maka energi total semua elektron pada sembarang suhu itu dapat diperoleh dari persamaan U sama dengan NE, di mana U itu merupakan usaha atau energi total, kemudian sama dengan N dikali E, gitu ya, di mana N-nya itu merupakan jumlah elektron dan E-nya itu energi rata-rata elektron, gitu ya. Nah, nilai E itu yang tadi di pembahasan awal, gitu ya, di slide awal, bahwa E itu nilainya 3/5 dikali EF dikali 1 ditambah 15/24 dikali V kuadrat dikali dalam kurung KT per EF tutup kurung kuadrat seper 1 ditambah 3/24 V kuadrat dikali dalam kurung KT per EF tutup kurung kuadrat. Nah, jika suhu sangat kecil dibandingkan dengan suhu Fermi, maka KT itu akan lebih kecil daripada EF, gitu ya. Jadi KT-nya itu akan lebih kecil daripada EF, sehingga persamaan di atas, persamaan ini maksudnya dapat diapromaksi sebagai berikut. Nah, diapromaksi itu maksudnya jadi seperti ini, jadi si penyebutnya ini dipindahkan ke atas dengan catatan dikalikan pangkat -1, gitu ya, untuk penyebutnya, gitu. Nah, sudah dikeataskan dengan catatan tadi pangkat -1 dan dioperasikan sehingga nilai U-nya itu menjadi U sama dengan 3/5 NEF kali 1 ditambah 15/24 dikali V kuadrat dalam kurung KT per EF tutup kurung kuadrat tutup kurung dikalikan dalam kurung 1 dikurangi 3/24 dikali V kuadrat dikali dalam kurung KT per EF tutup kurung kuadrat tutup kurung, gitu.
Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Irma Rahmawati. Pada slide sebelumnya telah kita dapatkan persamaan yang telah diaproksimasi jika suhunya sangat kecil dibandingkan dengan suhu Fermi, di mana pada persamaan tersebut kita telah menggunakan aturan binomian 1 ditambah X dikali min 1 sama dengan 1 dikurang X untuk suku kedua. Karena KT lebih kecil dari EF, kita dapat mempertahankan perkalian hanya sampai suku yang mengandung T kuadrat. Dengan asumsi ini, maka persamaan 11.35 dapat diaproksimasi lebih lanjut menjadi U sama dengan 3/5 dikali N dikali EF dikali 1 ditambah 15/24 dikali Pi kuadrat dikali KT per EF kuadrat dikurang 3/24 dikali Pi kuadrat dikali KT per EF kuadrat, di mana U menjadi 3/5 dikali N dikali EF dikali 1 ditambah setengah dikali Pi kuadrat dikali KT per EF kuadrat. Akhirnya kita dapatkan kapasitas panas elektronik, yaitu kapasitas panas yang diperoleh dari sumbangan energi elektron adalah CE sama dengan DU per DT, di mana CE sama dengan 3 dikali Pi kuadrat dikali N dikali K kuadrat per 5 EF dikali T. Maka CE sama dengan gamma dikali T. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Tia Jumarimis akan melanjutkan materi di mana dengan gamma sama dengan 3 Pi kuadrat NK kuadrat per 5 EF. Tampak dari persamaan di atas bahwa kapasitas kalor elektronik berubah secara linear terhadap suhu. Jika kita memiliki logam, maka kita memiliki sekaligus asembeli ponon atau getaran atom, serta asembeli fermion elektron bebas. Akibatnya, kapasitas kalor logam mendapat kontribusi dari dua macam asembeli tersebut. Dengan demikian, pada suhu di bawah suhu Debye dan di bawah suhu Fermi, maka kapasitas panas logam memenuhi persamaan umum, yaitu C sama dengan gamma T ditambah AT kubik. Suku pertama disumbangkan oleh elektron dan suku kedua disumbangkan oleh ponon. Persamaan di atas sudah dilakukan secara eksperimen berdasarkan persamaan C elektron sama dengan gamma T, maka nilai gamma yang dapat menentukan energi Fermi. Baik, saya Hanifah. Ketika saya akan membahas materi yang selanjutnya. Nah, bisa kita lihat pada slide terdapat grafik, yaitu grafik kebergantungan C per T terhadap T kuadrat untuk logam kalium. Gambar ini adalah gambar grafik kapasitas panas kalium yang diperoleh dari pengukuran dinyatakan dalam C per T sebagai fungsi. Berdasarkan persamaan C sama dengan gamma T tambah AT pangkat 3, C per T bergantung secara linear terhadap T kuadrat. Tampak kesesuaian yang baik antara data eksperimen dan ramalan teoretik. Perpotongan kurva dengan sumbu tegak sumbu C per T memberikan nilai gamma, kita dapat menentukan energi Fermi. Nah, iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pembahasan dari kelompok kami telah selesai. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menyimpulkan bahasan tadi? Kami tunggu ya, dan jika teman-teman mau menyimpulkan bahasan tadi bisa ditulis di kolom komentarnya dulu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian, dan terima kasih juga kepada ibu dan teman-teman yang sudah menyaksikan tampilan dari kami gitu ya. Terima kasih kepada teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.